IAA. IAA-nya bermacam-macam, ada IPA, NAA itu kan dibahas misalnya, dan semuanya karakteristik masing-masing. Misalnya kayak gitu. Dari aspek aplikatif, mungkin kemudian seperti beberapa orang kemudian menarik untuk saya lebih senang untuk mengembangkan teknologi ini untuk riset atau dan aplikasi, pengembangan perusahaan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Baik, ke back to topic, ke review ulang ke apa itu Tinto Culture yang sekarang menjadi direct commercial application, dan juga ke sudah baik, ke ini udah mendengar ya, baik, ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke selamat pagi semua yang hadir offline maupun online. Di online ada Aulia, ada Gayu, ada Yogi Satrio, Salsabila, dan saya sendiri online. Saya hybrid karena ke online dan offline. Yang hadir secara offline Hardi dan Mas Ramadan di sini. Izinkan ini baru tadi ngobrol-ngobrol gitu ya, insya Allah ngobrol sambil menunggu yang hadir. Karena sudah hadir semua, izinkan saya share materi. Baik, kultur jaringan. Ini saya jadi ingat tidak boleh slide share pakai slideshow, akan jalan. Dan saya tidak bisa pakai kamera karena nggak tahu kenapa, kecuali pakai ekstensi kamera sehingga ke teman-teman yang online tidak bisa lihat saya. Plant tissue culture now has been a direct commercial application as well as value in basic research into cell biology, genetic, and biochemistry. Plant tissue culture atau kultur jaringan tanaman yang berkembang kurang lebihnya dari mulai tahun 1060 atau bahkan beberapa tahun sebelumnya sampai sekarang. Sekarang ini mungkin gaungnya tidak seperti pada tahun 1980, 1985-an gitu. Gaungnya tidak seperti itu, tapi aplikasinya masih sangat luas. Mungkin juga kenapa gaungnya tidak kemudian mungkin istilah sekarang itu sangat viral, karena sudah menjadi quote and quote daily application, karena sudah diaplikasikan dan dalam perkembangan teknologinya tidak berkembang sangat banyak sehingga sudah pada level aplikasi, sehingga mungkin dalam konteks viralnya sudah sangat datar. Tapi pemanfaatan kultur jaringan, baik sebagai kultur jaringan itu sendiri, ansih, ke perbanyakan, vegetatif dan sebagainya, termasuk untuk kepentingan mensupport rekayasa genetik, termasuk juga untuk biofarmaka melalui produksi metabolit sekunder sudah menjadi praktek sehari-hari, sehingga dalam hal pengembangan ilmunya memang tidak banyak sekali. Ya, itu yang terkesan kultur jaringan taman sepertinya kalah viral dibanding rekayasa genetik dan bioteknologi. The technique includes cell culture on pairs of ovule and embryo on experimental to scale to industrial scale. Kita tahu semua bahwa sesuai dengan pemanfaatannya, dengan tujuan pemanfaatan kultur jaringan, maka banyak sekali varian dari kultur jaringan, dari mulai kultur sel, kultur organ, kemudian kultur jaringan double haploid, kemudian produksi metabolit sekunder, produksi tanaman bebas virus, bebas penyakit, baik pada skala-skala kecil, skala eksperimen, skala rumah tangga, termasuk juga industrial scale. Kultur jaringan sekarang juga pada level-level tertentu sudah mulai menjadi industri rumah tangga, karena aplikasi kultur jaringan tidak selalu untuk pada bidang-bidang tertentu, tidak selalu membutuhkan alat-alat yang sangat canggih, ataupun kalau membutuhkan alat canggih, alat tersebut masih bisa dimodifikasi asal kita tahu prinsip-prinsip kerja dari alat yang kita gunakan dalam teknologi kultur jaringan.
Aplikasi kultur jaringan diantaranya meliputi yang sudah sering kita kenal, mikropropagasi, using meristem and shoot culture to produce large numbers of identical individual. Ini yang basic tujuan dari kultur jaringan adalah production of large number of identically individuals. Produksi massal banyak sekali untuk produksi ini, baik itu kentang, bibit kentang, bibit pisang, dan tanaman-tanaman lain. Kemudian juga ke aplikasinya diantaranya juga adalah soma clonal variation. Pada nomor 1 kita lihat bahwa tujuan utama kultur jaringan tanaman adalah production of large number identical individual. Dan pada hakikatnya kita paham sebenarnya kultur jaringan adalah pembiakan vegetatif. Basic teorinya gitu. Tapi ternyata pada kondisi-kondisi tertentu, genetik varian itu sering muncul yang terinduksi karena proses yang terjadi di dalam media kultur jaringan. Sehingga menghasilkan varian genetik baru yang sering dikenal dengan istilah variasi somaklon bahasa Indonesianya atau somaclonal variation. Variasi klon dalam hal genetik yang disebabkan karena jaringan tubuh. Tentu saja yang menyebabkan adalah lingkungan di mana eksplant itu ditumbuhkan. Seberapa mungkinkah atau seberapa besar frekuensi somaclonal variation akan sangat-sangat tergantung jaringan yang dipakai dan akan sangat tergantung dari media dan kondisi kultur. Utamanya biasanya kondisi media dan kondisi kultur yang menyebabkan seberapa besar frekuensi terjadinya variasi genetik atau munculnya varian-varian genetik pada kultur jaringan. Yang ketiga, untuk screening programs of cell rather than plant for advantageous character. Ini digunakan di kultur jaringan, khususnya pada kultur sel, digunakan juga untuk program screening dengan harapan hampir sama seperti pada nomor 2, bahwa sel-sel yang ditumbuhkan independen satu dengan yang lain itu bisa karena kondisi kultur pada saat dia diekspos pada kondisi stres tertentu, maka akan memunculkan juga perubahan genetik. Dan nomor 3 juga ekspektasinya adalah varian genetik yang terjadi karena sel yang ditumbuhkan pada kultur yang diberi stres. Umumnya sel, kenapa? Karena sel itu berdiri sendiri, terekspos langsung. Kalau sel itu dalam bentuk jaringan, apalagi kalau sel itu ada yang di jaringan tengah, maka yang di jaringan tengah tidak akan terekspos langsung pada stres yang diberikan. Yang terkena barangkali sel-sel yang di luar. Sehingga yang kalau untuk menginduksi perubahan genetik untuk sifat-sifat baru biasanya yang digunakan adalah kultur sel. Yang lain, kultur jaringan digunakan juga untuk large scale growth of plant cell in liquid culture as a source of secondary metabolite atau secondary product. Ini adalah menggunakan kultur sel atau kultur jaringan untuk produksi senyawa-senyawa bioaktif yang sangat-sangat penting, biasanya yang digunakan untuk biofarmaka atau produk-produk senyawa-senyawa bioaktif untuk kecantikan atau apa sih istilahnya? Lupa saya, lupa saya istilah farmasinya, mohon maaf. Tapi intinya adalah untuk produksi senyawa-senyawa aktif yang secara komersial harganya sangat-sangat mahal. Senyawa-senyawa ini bisa diekstrak dari tanamannya, tapi biasanya konsentrasinya sangat-sangat rendah. Dan kalau diekstrak dari tanamannya berarti kita harus mengumpulkan biomasa yang sangat-sangat besar hanya sekedar untuk mengekstrak senyawa yang konsentrasinya kecil.
tidak efisien pada skala industri. Tapi kalau kita menggunakan teknik kultur sel, maka kita bisa berharap dengan biomasa yang tidak besar sekali kita bisa mendapat zat aktif, bioaktif compound yang besar sekali. Apalagi biasanya kalau pada kultur sel produksi bioaktif itu bisa di-push dengan adanya stres atau dengan kondisi pembuatan media atau kondisi kultur tertentu. Yang kelima, kultur jaringan juga digunakan untuk membantu memfasilitasi survival dari hasil persilangan spesies yang relatif berbeda atau crossing distantly related species by protoplast fusion and regeneration of novel hybrid. Nomor 5 adalah bagaimana menghasilkan hybrid tidak melalui persilangan biasa tapi melalui penyatuan antara dua protoplast. Ini menggunakan konsep bahwa dua sel itu bisa disatukan. Tentu saja hasilnya adalah karena ini di protoplast itu umumnya adalah diploid. Kalau untuk tanaman-tanaman yang diploid, kalau tetraploid ya tanamannya akan tetraploid, selnya akan tetraploid. Tapi selnya genap. Sehingga kalau ada protoplast fusion biasanya kromosomnya merupakan jadi 2 kali dari kromosom induknya. Kalau itu jadi, protoplast adalah sel yang sudah dihilangkan dinding selnya. Kalau menyatu maka kromosomnya menjadi doubling. Kalau antara jantan dan betina selnya sama. Tapi intinya selnya jadi merupakan kromosomnya menjadi penjumlahannya. Pemanfaatan kultur jaringan yang lain adalah pemanfaatan kultur yang lain adalah production of dihaploid atau double haploid plant from haploid culture to achieve homozygous lines more rapidly in breeding program. Kita tahu pada program pemulihan tanaman, khususnya tanaman-tanaman menyerbuk sendiri, padi, kedelai, banyak sekali tanaman-tanaman Solanaceae masuk ke dalam golongan tanaman menyerbuk sendiri. Pemuliaan atau perakitan varietas itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya sebagai pemulia padi itu kalau dari mulai menyilangkan sampai bisa merilis, sampai kemudian keluar SK pelepasan varietas tanaman dari kementerian, waktunya sampai 10 tahun, 12 tahun. Dan itu bukan proses yang intensif sekali. Apa yang dilakukan sebenarnya sehingga waktunya begitu lama pada akhirnya adalah setelah menyilangkan kemudian melakukan seleksi. Nah, seleksi tanaman homozigot. Dan karena sifatnya banyak, sifat karakter yang dipunyai oleh tanaman banyak, maka untuk membuat semua homozigot membutuhkan sekian generasi. Ada rumusnya bagaimana generasi berapa aman untuk dilepas varietas. Nah, ini bisa di shortcut program ini dengan produksi tanaman double haploid atau dihaploid. Jadi tanaman dihaploid adalah jadi tanaman heterozygot, hybridnya, tetua jantan tetua betina disilangkan menghasilkan hybridnya punya heterozygot. Kalau yang konvensional itu nanti harus ditanam sekian generasi, panjang sekali prosesnya. Kalau dengan dihaploid maka dia bisa kromosom doubling, kromosomnya didobelkan. Namanya juga kromosom dobelkan, berarti dibuat duplikatnya. Karena duplikat, maka otomatis homozygot. Ada prosesnya, nanti kita akan pelajari. The next function atau the next benefit dari form of kultur jaringan, tissue culture adalah as a tissue for transformation, followed by either short-term testing of genetic construct or regenerated of transgenic plant. Jadi ini yang sampai sekarang juga masih dipakai, bahwa rekayasa genetik atau proses transfer gen itu tidak akan pernah menjadi tanaman kalau tidak difasilitasi dengan teknologi kultur jaringan tanaman.
Karena yang dilakukan oleh kultur jaringan adalah hanya sekedar menyisipkan gen kepada suatu genom di dalam satu sel, masih dalam bentuknya sel, sehingga membutuhkan proses regenerasi sel menjadi tanaman utuh, yang itu hanya bisa dilakukan melalui proses kultur jaringan tanaman. The next function of plant tissue culture is removal of virus by propagation from meristematic tissues. Ini production tanaman bibit yang bebas virus. Ini banyak dipraktekkan untuk tanaman-tanaman yang terserang virus. Banyak digunakan, yang sekarang ini lebih banyak digunakan untuk tanaman kentang. Hampir semua tanaman kentang di Indonesia, walaupun tidak semuanya, itu bibitnya diperoleh dari bibit hasil kultur jaringan tanaman. Kenapa harus sekali kultur jaringan tanaman? Toh dari tanam kentang relatif mudah, walaupun saya juga kalau nanam belum tentu tumbuh, gitu ya, karena tangannya saya tidak dingin kayak orang Jawa gitu mungkin ya. Tapi nanam kentang itu kayak nanam yang lain umbi ya, tanam umbi dia akan tumbuh. Tapi tantangannya adalah penyakit pada tanaman kentang itu sangat luar biasa, termasuk diantara yang utamanya adalah virus. Di mana virus mekanisme serangnya itu akan merusak dari sel ke sel, go from one cell to another cell kalau virus itu. Sehingga akan sulit sekali begitu tanaman kena virus, maka semua bagian mesti kena virus. Kecuali pada titik-titik tumbuh yang masih super sangat muda. Nah, teknologi informasi ini kemudian digunakan untuk mengembangkan melalui teknologi kultur jaringan, membuat bibit tanaman kentang yang bebas virus. Termasuk juga banyak digunakan untuk tanaman jeruk, diaplikasikan juga. The next function of plant tissue culture is the production of artificial seed, produksi benih sintetik atau embrio sintetik. Kita tahu bahwa kalau kultur jaringan tahapan perkembangannya, kalau kita taruh explant di media, maka ada beberapa kemungkinan perkembangan kulturnya. Bisa kemudian muncul organ, apakah itu akar, apakah itu daun, apakah muncul akar dan daun pada saat yang bersamaan, ada yang atau muncul hanya sekedar callus. Ya, ada organogenesis, ada sebelah callus. Callus kemudian berkembang lagi kalau itu disebut. Ada yang tetap menjadi callus, walaupun itu sudah dirangsang dengan hormon dan sebagainya, tapi ada yang kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, proses embrio ini kita tahu di biji itu, komponen biji juga isinya cadangan makanan dan embrio. Biji itu utamanya embrio. Cadangan makanan adalah untuk memastikan kalau bijinya nanti berkecambah ada cadangan makanannya. Tapi di alam pun ada biji-biji yang tidak ada cadangan makanannya. Contohnya anggrek. Dia kebanyakan isinya embrio. Cadangan makanannya enggak ada. Sehingga anggrek itu tidak mudah ditumbuhkan untuk disetanikan. Nah, ini menginspirasi untuk kalau gitu, kalau pada kultur jaringan ada bisa berkembang juga melalui embryogenesis, maka embrio ini sebenarnya bisa sama dengan embrio yang ada di tanam, di alam pada biji, sehingga kemudian berkembang teknologi artificial seed. Kemudian pemanfaatan yang lain dari kultur jaringan adalah untuk konservasi atau penyimpanan atau preservasi, penyimpanan germplasm atau plasma nutfah. Germplasm preservation. Kita tahu bahwa koleksi plasma nutfah itu menjadi sangat-sangat penting dalam rangka pengembangan varietas-varietas baru, tidak hanya sekarang tapi juga suatu saat. Seringkali kita untuk dalam rangka merakit varietas atau menciptakan varietas baru, kita itu harus mencari sumber-sumber gen
yang selama ini mungkin sudah tidak ada lagi. Ya, sehingga kita harus balik ke koleksi zaman dulu di mana koleksinya gitu, sehingga koleksi prasemuta itu menjadi sangat-sangat penting. Walaupun pada saat ini mungkin tidak dimanfaatkan. Baik itu tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Nah, jadi pemanfaatnya untuk kultur jaringan. Nah, ini sekedar gambar saja. Ini kita lihat ke kultur jaringan pisang. Kalau kultur jaringan pisang ini tidak ke eksplannya dipakainya tunas, sehingga yang diharapkan bukan kemudian dari tunas ini kemudian muncul kales kemudian berkembang sebenarnya tidak, tapi ini lebih kayak satu tunas satu tanaman. Jadi kayak nanam pisang di lapang itu juga bibitnya penyangkutnya, tapi kalau di kultur jaringan kita nanam bibitnya tapi yang super kecil dan kondisi di media kultur jaringan. Nah, harapannya nanti kalau sudah dia tumbuh, ya kemudian beranak tapi di kultur jaringan. Jadi kultur jaringan pisang itu bukan dari eksplan, kemudian kita berharap muncul kales berkembang di situ, bukan. Kultur jaringan tanaman pisang. Kultur jaringan kentang, ya, pakai tunas kentang. Yang ini kalau ditanam di lapang juga sebenarnya bisa dan lebih mudah. Jadi sebenarnya prinsip teknologi, pengembangan teknologi adalah kalau dengan konvensional saja, kalau dengan teknik sederhana aja bisa, kok ngapain kita juga mengembangkan teknologinya. Itu hal yang harus selalu kita tanyakan kalau kita mengembangkan teknologi. Kalau bisa murah, ngapain pakai mahal? Gitu kan ya. Kalau yang biasa-biasa saja itu bisa, mengapa kita pakai teknologi yang sophisticated, kemudian teknologi yang mahal, kalau tidak ada tujuan. Nah, sama aja dengan kultur jaringan. Kalau kita kultur jaringan, orang mesti akan tanya, Pak, nanam kentang aja mudah kok Pak, petani di Dieng itu nada tanam gitu. Ngapain repot-repot kultur jaringan kentang? Tentu saja ada manfaat. Jadi kita harus tahu why, kenapa sih? Gitu. Sesuatu yang baru itu harus mudah, teknologi friendly, ya, sangat mudah dilakukan, murah, manfaatnya tinggi. Teknologi itu harus seperti itu. Kalau teknologinya bagus sekali tapi mahal dan manfaatnya rendah juga tidak tidak baik untuk dikembangkan. Ya, kemudian ini kultur jaringan jadi tanaman pada ini tanaman ya, kentang muda pada media kultur jaringan, kemudian dipindah ke greenhouse menghasilkan kentang-kentang. Ini masuk kentang ke G1. Ini juga belum, kan ini bijinya masih kecil-kecil sekali. Jadi kentang mini, super mini. Nah, kemudian ini ditanam di greenhouse untuk menghasilkan G2. Sudah mulai besar-besar dan sudah mulai bisa dipisah-pisah dalam pot-pot kecil. Ya, mungkin pakai media-media yang tidak tanah gitu ya. Kemudian pada mulai G3 sudah mulai bisa dikomersialkan, sudah mulai banyak. Yang ditanam di petani memang bukan langsung ini, karena ini mahal sekali kan gitu ya. Jadi dia harus ditanam di greenhouse dulu untuk perbanyakan sambil untuk dilihat, diuji apakah betul tanaman-tanaman ini bebas virus atau bebas penyakit. Jadi prinsipnya ini juga sama. Ini ditanam tidak berharap kemudian muncul kales, tapi hanya membuat agar tunas ini tumbuh bebas penyakit, bebas virus. Kemudian ini tanaman jati. Kalau ini perkembangannya pakai eksplan yang kemudian diharapkan pertumbuhan menghasilkan kales. Kales itu berkembang boleh saja organogenesis atau embryogenesis. Tapi ini melalui proses pembentukan kales. Eksplan yang dipakai eksplan, jadi bukan menanam tunas jati satu ten, bukan. Beda-beda yang kita lihat. Kemudian ini kultur jaringan tebu. Ya, kebanyakan ini juga satu untuk seperti pisang dan kentang untuk menumbuhkan untuk survival tunas dari sini.
yang diharapkan tunasnya bebas penyakit. Nah, kemudian tunas ini di dalam kemudian bisa beranak terus kan, sehingga bisa seperti ini, tebu seperti ini. Ada juga yang pakai berkembang dulu melalui callus gitu, tapi sangat tidak aplikatif biasanya gitu. Untuk kultur jaringan tebu seringnya, sekali lagi, tidak selalu, tapi kebanyakan untuk penyelamatan tunas, menumbuhkan tunas pada media kultur. Kemudian diharapkan di situ akan beranaknya di situ. Ini adalah contoh callus yang berkembang dari explant, yang mungkin berkembang menjadi organogenesis. Hanya beda. Tetap sangat beda. Kita bisa kalau sudah sering melakukan kultur jaringan tahu. Ini mesti akan. Kalau yang ini di subkultur itu akan tetap kayak gini terus. Ini akan tetap menjadi callus terus, tidak berkembang. Walaupun kadang-kadang ditreatment dengan hormon, distimulasi dengan hormon, dia tidak akan berubah-ubah. Tapi ini ada callus yang secara alami, walaupun belum ditreatment hormon yang khusus, kecuali menggunakan media basic, misalnya MS, kalau sudah ada hormonnya, dia akan langsung berkembang untuk membentuk organ sebelum sempat dikulturkan. Ini yang kadang-kadang harus kita perhatikan pada saat kita mengembangkan kultur jaringan, karena perkembangan callus sering di luar ekspektasi kita. Dan ini kadang-kadang sangat tergantung juga explant yang kita pakai, walaupun pada explantnya dari spesies yang sama, tapi explantnya itu sudah terlalu tua atau jaringan muda, menyebabkan perkembangan yang juga berbeda. Ini contohnya juga bagaimana organogenesis berkembang dari callus biasa lama. Jadi callus yang akan membentuk organogenesis atau embryogenesis biasanya akan mulai baru muncul callus, kemudian di subkultur mulai ada muncul semburat hijau dan sebagainya. Hal yang juga sangat penting di sini itu juga sangat tergantung model inkubasinya. Ya, ada inkubasi dengan cahaya, ada inkubasi tidak dengan cahaya. Pada pembentukan, pada awal kultur ada dark incubation, ada light incubation, dan itu akan sangat menentukan perkembangannya. Dan seringkali spesies yang berbeda membutuhkan inkubasi yang berbeda-beda. Ada yang harus gelap, ada yang harus dengan cahaya. Ini adalah contoh protoplast fusion, teknologi kultur jaringan protoplast fusion. Ini shell of Petunia leaf with chloroplast. Ini bagian kiri left cell which merged with the protoplast from impatient New Guinea petals with color value. Ini antara dua spesies yang berbeda. Ini bisa menyatu, kemudian ini adalah dari spesies yang berbeda-beda. Ini petunia, bunga petunia kan ya, ini bunga kan ya, semua ini bisa menyatu membentuk sel baru yang kromosomnya merupakan penjumlahan dari sel yang satu dengan sel yang lain. Ini proses bagaimana kedua sel lama-lama menyatu menjadi satu sel, dua sel yang berbeda, proses protoplast fusion. Kemudian pemanfaatan yang lain adalah secondary metabolite are chemical compound that are not directly involved in the normal growth, development or reproduction of organism. Jadi kalau kita belajar fisiologi tanaman itu ada senyawa-senyawa kimia itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Proses metabolisme primer itu menghasilkan senyawa-senyawa primer. Proses metabolisme sekunder menghasilkan senyawa-senyawa metabolit sekunder. Senyawa metabolit primer itu senyawa yang harus ada untuk membuat tanaman itu survive. Kalau tidak ada senyawa itu, tanaman tidak akan mati. Dan protein, karbohidrat,
lemak misalnya. Harus ada glukosa ya, kalau kita lihat fotosintesis itu C6H2O plus H2O, kemudian ada matahari UV menghasilkan C6H12O2, glukosa. Kemudian glukosa itu pada proses selanjutnya, fisiologi selanjutnya akan terglikolisis, terbreakdown menjadi gula sederhana. Kemudian akan masuk melalui ke siklus Krebs dan seterusnya. Itu adalah ada Calvin cycle dan sebagainya, ada asetil coenzim A gitu ya. Itu adalah metabolisme primer. Ada di setiap tumbuhan. Siklus Krebs fotosintesis harus ada. Itu prosesnya metabolisme primer. Dan senyawa-senyawa yang di situ disebut senyawa primer. Karena harus ada. Nah, tapi ada senyawa metabolit sekunder. Senyawa-senyawa yang tidak ada itu pun tanamannya masih bisa melakukan untuk bisa survive hidup. Ya, jadi senyawa-senyawa misalnya jahe gitu. Jahe itu kalau tidak senyawa zingiber, senyawanya itu yang bikin pedas dan sebagainya, misalnya nggak ada nggak apa-apa, jahenya akan tumbuh, cuma jahenya jadi nggak pedas karena memang itu senyawa sampingan. Cabai ya, ada pedas dan sebagainya, itu cabai ada yang pedas ada enggak, tapi cabai semua fotosintesis. Jadi yang bikin senyawa cabai itu zat kimia yang menyebabkan cabai itu pedas, capsaicin misalnya, bisa aja rendah, bisa aja tinggi di satu tanaman cabai. Karena itu adalah produk metabolisme sekunder. Dan banyak lagi metabolisme, dan itu biasanya menjadi penciri tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Ada yang pedas, ada yang kecut, ada yang dan itu. Atau termasuk juga serai, ada senyawa zat-zat yang bersifat volatil, nama metabolit sekunder. Dan banyak sekali, ada flavonoid, polifenol, ya, senyawa aromatik yang lain, itu senyawa metabolit sekunder. Dan tadi cirinya gitu, kalau senyawa itu tidak ada, tanaman yang itu pun tidak akan mati, tetap survive. Nah, biasanya senyawa ini yang banyak sekali manfaatnya. Dipakai manfaatnya, jadi produk-produk senyawa untuk bahan kecantikan, bahan industri, obat-obatan, itu masuk metabolit sekunder. Ya, solasodin, steroid, itu steroid yang untuk senyawa steroid untuk bahan obat keluarga berencana misalnya, itu senyawa metabolit sekunder. Zaman dulu itu diekstrak, untuk mendapatkannya itu diekstrak dari tanamannya. Ya, kunir, kurkumin, obat itu kan penyakit gitu. Bahan aktifnya kumin ya. Itu dulu diekstrak, tapi sekarang orang bisa mendapatkan senyawa itu dengan menggunakan teknologi kultur jaringan. Due to the toxicity shown by some of this compound, their presence can be represent a threat to human health. Reliable detection system are able to control. Jadi sekarang ini kultur jaringan tanaman untuk produksi metabolit sekunder itu sudah juga menjadi gunakan pada skala industri negara-negara maju. Menggunakan sistem bioreaktor. Many secondary metabolites of interest for human health, nutrition are produced by plant when they are under attack of microbial pathogen or insect. Jadi metabolit sekunder biasanya diproduksi kalau tanamannya mengalami stres. Kalau tanamannya kekeringan, dia akan produksi metabolit sekundernya tinggi sekali. Atau stres yang lain gitu. Termasuk juga ada serangan hama dan penyakit, tanaman itu produksi metabolitnya tinggi. Ya, karena sering dikatakan makanya bahwa di antara fungsi metabolit sekunder adalah untuk proteksi tanaman itu sendiri terhadap stres luar, apakah itu stres abiotik maupun stres biotik. The treatment with Elishitor derived from a phytopathogen can be an effective strategy to increase the yield of specific metabolites obtained. Nah, pengetahuan bahwa metabolit sekunder itu diproduksi tinggi kalau tanaman kena stres, apakah itu stres abiotik maupun stres biotik, maka kemudian teknologi ini dipakai untuk prinsip dasar menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang bermanfaat untuk kesehatan maupun untuk bidang farmasi dan kecantikan maupun industri
untuk memproduksi tanpa harus menanam tanamannya, menggunakan teknik kultur jaringan, khususnya kultur sel. Ini contohnya ke medicinal plant, ke di Amerika ini pakai untuk produksi ini apa ini, opium kan ya? Opium bukan ganja nih. Ini kalau diadakan heroin lebih keras lagi. Kalau ganja tanamannya kayak rosella gitu kan ya, gitu. Tahu kan tanaman rosella ya, serat itu, jute itu tanaman rosella, itu satu famili dengan ganja. Tapi ini tanamannya ini kebanyakan di dataran tinggi Pakistan nih. Ini kalau di mereka pemberontak termasuk juga ini, mereka nanamnya ini untuk kalau dijual mahal sekali tapi merusak ke moral, merusak mental. Dijual diganti senjata nih, karena kan Afghanistan, Pakistan, ya negara-negara yang perang terus itu, mereka ISIS itu nanamnya kayak gini di pegunungan ini, nah dijual nih, karena dengan nanam sedikit dia bisa dapat diganti tukar dengan senjata yang harganya sangat mahal. Oh, jadi orang perang itu nggak tahu jahat atau enggak gitu ya, karena kalau perang nanam padi berhektar-hektar yang nggak bisa ditukar senjata, tapi nanam ini dengan sedikit saja di pot aja dan sebagainya gitu, sama aja nanam ganja di pot gitu, ya dapat duit banyak gitu. Ini apalagi kan, ini makanya kalau di Kolombia, Kolombia ini di Amerika Tengah, terus kemudian di daerah perang ini di Timur Tengah, Afghanistan, Pakistan, daerah gitu. Ini yang ditanam yang mengerikan sekali. Ini contohnya, dan tapi tidak harus selalu untuk produksi metabolit sekunder, tidak harus selalu sel. Mereka juga bisa menggunakan organ, kultur organ. Jadi kalau diketahui bahwa senyawa aktif itu banyak di akar, kulturnya akar. Jadi sepanjang masa kulturnya akar terus, nggak pernah dirangsang, distimulasi untuk membentuk organ tunas atau daun. Biarin kayak gitu. Ya, yang dipelihara di bioreaktor akar. Ada yang dipelihara yang di bioreaktor ke selnya. Jadi sangat tergantung karakteristik dari tanaman, dan tentu saja ini berdasarkan hasil penelitian. Which one is the best gitu ya kan. Ini contohnya adalah bioreaktor. Ya, bagaimana ini ada kultur selnya, kalau itu kultur sel atau kultur akar barangkali atau kultur organ yang lain ditanam di situ. Jadi tidak model subkultur gitu ya, dipindah kultur rebiek sekali enggak. Jadi dia sel juga akan mengalami rusak. Kan dia tidak akan lama sampai normalnya gitu. Sunatullahnya sel di tubuh kita juga gitu. Jadi kalau kita punya kultur sel yang sudah rusak dibiarkan dibuang. Otomatis ada pembuangannya. Kemudian media kan karena dipakai juga lama-lama hilang kan ya. Kalau jaringan kita harus subkultur. Ya medianya otomatis begitu, yang di sini media yang lama itu sudah mulai menurun nutrisinya, dikasih media baru otomatis, dan itu mungkin pakai kontrol, tidak secara periodik, otomatis barangkali gitu ya. Begitu media ini sudah turun, dia akan sendiri ada indikator dan sebagainya, luar biasa. Termasuk juga kebutuhan oksigen, udara masuk di sini, masuk gitu ya, ini ada udara masuk ke sini, kebutuhannya ditekan tapi keep flowing ya, kalau gitu tidak ada berhentinya, keep flowing. Kemudian tinggal ada panennya, panen untuk ada pembuangan sel-sel yang sudah tidak bisa, sel-sel mati, kemudian ada pembuangan untuk exhaust untuk produksi senyawa metabolitnya, kemudian diekstrak di proses selanjutnya sehingga menghasilkan zat aktif. Tidak nanam tanamannya tapi pakai bioreaktor skala industri. Agitation system, karena agar tidak mati ya, selnya itu diaduk terus aduknya gitu. Jadi sangat luar biasa. Dan ini sudah dipakai pada skala industrial untuk produksi. Di negara kita untuk menghasilkan solasodin itu steroid, bahan aktif daripada tanaman terong gitu ya. Kita harus nanam berhektar-hektar terong, dipanen kemudian diekstrak. Tapi negara maju seperti Jepang untuk panen solasodin dia tidak perlu nanam terong. Dia pakai punya gedung bertingkat pun bisa, laboratoriumnya di tengah, ada laboratorium di gedung bertingkat misalnya, di situ ada bioreaktor mungkin banyak sekali, dia udah produksinya jauh melebihi dari produksi metabolit sekunder yang ada di lapang.
Ada juga sering dulu kita ada ekspor terong ke Jepang kan, bukan ya, nanam di Magelang dan sebagainya. Itu mereka bukan untuk dimakan, untuk diekstrak ke bahan aktifnya, salasodin, steroid yang dan sebagainya, dan juga senyawa-senyawa lain. Masuk juga porang gitu kan, itu diekstrak banyak sekali. Kemarin porang itu tidak untuk dimakan, itu untuk diambil bahan aktifnya. Cuma itu sudah dalam bentuk porang, bukan kulturnya, bukan kultur sel. Tapi teknologinya kira-kira seperti ini. Gitu. Jadi kalau karena negara maju tidak mau, Jepang tidak punya lahan, ya udah yang nanam orang Magelang saja, yang nanam orang mana silakan diekspor gitu. Dari mulai dulu terong, kemudian ada porang, kemudian sekarang ada talas gitu ya. Tahu ada talas yang sekarang mahal sekali. Talas Papua sama talas Australia itu karena sekarang gitu. Mahal sekali itu yang diekspor. Ini adalah manfaat lain, production of double haploid plant atau dihaploid plant from microspore culture. Ini adalah embryo rescue untuk persilangan antar spesies. Jadi ini menyelamatkan satu embrio, satu tanaman. Kalau tadi kultur jaring pisang, satu tunas, satu tanaman. Jadi bukan melalui, tidak semua kultur jaringan itu harus melalui proses pembentukan kales. Tergantung pemanfaatannya gitu ya. Mungkin kalau yang anak-anak SMA atau yang baru itu, kiranya kalau kultur jaringan itu kales, jadi explant, kales, dan seterusnya gitu. Tidak selalu demikian. Kultur jaringan pisang, kultur jaringan kelapa kopior itu bukan itu. Itu hanya penyelamatan embrio. Seperti juga double haploid plant. Ada anter, kemudian dijadikan embrio, jadi haploid kan. Anter itu kan N. Kemudian dijadikan embrio, kemudian masih menjadi plantlet. Kemudian menjadi tanaman yang lemah sekali, haploid, tanaman yang lemah. Karena kalau dia dikasih kolsisin, senyawa kimia kolsisin, fungsinya itu menggandakan kromosom, maka otomatis menjadi diploid plant. Jadi membuat tanaman tidak dari zygote, tidak ada tanaman jantan betinanya, tidak ada tanaman betinanya, tapi pakai sel kelamin jantan, kemudian dikulturkan, bisa menjadi tanaman. Pertama menjadi tanaman haploid, tapi kemudian menjadi kolsisnya didabelkan menjadi tanaman diploid. Ini pemanfaatan kultur jaringan untuk proses transfer gen. Ke tanaman normal, diambil bagian tanamannya, bisa daun, bisa batang, atau bagian tanaman apapun yang meristematik, gitu ya. Kemudian diambil sebagian, tidak daun utuh, tapi daun yang tepinya dilukai. Karena kalau daunnya utuh, tidak ada tempat untuk penetrasi nutrisi, penetrasi air, dan juga untuk udara tidak bisa masuk, oksigen, termasuk juga kalau itu untuk transformasi gen. Agrobacterium tumefaciens sebagai media atau sebagai vektor tidak bisa menyerang daun karena agrobacterium atau bakteri hanya bisa masuk bagian tanaman atau bagian tubuh organisme kalau ada perlukaan. Ya, bakteri itu tidak akan bisa masuk ke tubuh kita kalau melalui yang jaringan yang tidak luka. Bakteri hanya bisa melakukan masuk ke tubuh organisme, tumbuhan hewan melalui jaringan yang luka atau melalui jaringan opening. Mulut, ya, mata yang itu bisa, telinga dan sebagainya yang lain bisa masuk. Tapi kalau yang dapat enggak. Kalau jamur bisa melakukan penetrasi, virus tidak bisa. Jadi makanya ini harus leaf disc atau potongan daun diinkubasi dengan Agrobacterium tumefaciens yang sudah mempunyai gen of interest. Dengan selected media ditanamkan menjadi kales. Kami tumbuh kales, normal kales. Nanti kalesnya bukan lagi kalus normal. Kultur jaringannya kultur jaringan normal, tapi kalusnya kalus yang sudah kemungkinan sudah tertransformasi karena diinkubasi pada media yang ada
bakteri agrobakteriumnya. Masukkan sana, kemudian kalus. Sehingga kalusnya kalau dijadikan tanaman, maka kemungkinan besar tanamannya, walaupun tidak selalu, karena harus melakukan uji dan tes, bahwa dia tanaman transgenik. Karena prosesnya ada proses inkubasi, eksplan pada kultur agrobakterium dan seterusnya. Jadi ada prosesnya. Jadi tanpa kultur jaringan sampai sekarang minimal teknologinya belum memungkinkan menghasilkan tanaman. Harus pakai basic teori dari kultur jaringan. Ini adalah basic teori dari tanaman, produksi tanaman melalui rekayasa genetika. Agrobakterium itu tanaman yang patogen yang menyerang tanaman dan bisa menghasilkan atau bisa menyebabkan tumor atau kanker. Ini kanker ini penyebabnya karena tanamannya luka, kemudian ada bakteri agrobakterium yang menyerang tanamannya, memberikan luka. Karena normal kalau kena jadi agrobakterium itu penyakit atau patogen. Dia menyerang tanaman, merugikan sebenarnya, tapi kemudian dimanfaatkan oleh para ahli bioteknologi. Ini adalah the use of plant tissue culture for selection or screening genetic variant. Jadi ini adalah tanaman rumput Bermuda grass, ya, triploid, ya, in vitro selection of salt tolerant plant of triploid Bermuda grass. Ini tanaman kultur jaringan rumput triploid yang sedang diseleksi untuk menghasilkan rumput yang toleran salin. Medianya media biasa, tetap media biasa, tapi dikasih tekanan, dikasih stres berupa kadar garam dalam bentuk NaCl. Medianya kasih NaCl, maka kemudian selnya ditanam di situ, kalusnya dari tadinya banyak, ternyata sebagian lama-lama ada sebagian yang tidak survive. Asumsinya itu berarti yang sel yang tidak tahan atau kalus yang tidak tahan NaCl. Kemudian yang survive sampai berapa kali subculture dikembangkan, kemudian di subkultur dibiarkan jadi tanaman, maka diharapkan ini adalah tanaman Bermuda grass yang toleran salin. Ini adalah pemanfaatan kultur jaringan untuk screening ke genetik varian genetik untuk menghasilkan tanaman-tanaman dengan sifat-sifat tertentu. Ya, ini menggunakan berbagai kondisi dikasih NaCl, berbagai konsentrasi NaCl. Kultur jaringan tanaman juga banyak dimanfaatkan untuk tanaman anggrek. Ya, seperti tadi, karena biji anggrek itu tidak bisa, kebanyakan biji anggrek itu tidak punya endosperm. Embrionya ada, sehingga kalau ditanam biasa, tanam misalnya punya biji anggrek, tanam di laha persemaian, dia nggak survive. Karena kalau embrionya untuk berkembang, yang pertama dicari embrio berkembang adalah setelah MBBC, kemudian radikal mulai berkembang, bakal akar, bakal daun mulai berkembang, yang dilakukan pertama dia adalah mencari makan. Nah, begitu embrionya cadangan makan nggak ada karena nggak ada endospermnya, karena nggak ada endospermnya mati dia. Maka perlu diselamatkan, dikasihkan, ditumbuhkan yang kalau dia kecambah langsung makannya tersedia. Kasih misalnya MS media atau media yang lain, kultur jaringan, sehingga kultur jaringan anggrek pada umumnya lebih merupakan untuk memastikan bahwa embrio itu bisa tumbuh dengan baik, karena kalau di lapang enggak. Kita menyediakan makanan pada kondisi aseptik. Tapi sudah banyak sekali dimanfaatkan karena nilai estetik anggrek dan harganya juga sangat mahal. Jadi biasanya kalau mereka menghasilkan hybrid baru, mereka menghilangkan anggrek itu relatif mudah. Kalau anggrek itu
untuk menghasilkan biji, kotak biji dia buah itu secara alami sangat langka. Tapi anggrek bisa disilangkan, dan anggrek itu untuk kalau yang alami tidak akan terjadi persilangan atau kemungkinannya kecil sekali terjadi persilangan, sehingga perlu kalau kita untuk membuat varian baru anggrek Phalaenopsis dengan Dendrobium begitu pakai penyilangan tilangan. Dan itu bisa sangat berkembang. Kalau mungkin menjadi pengusaha anggrek itu di Magelang ya, yang pernah Magelang apa enggak itu anggreknya banyak sekali, bagus-bagus sekali. Sebagian itu hasil pemulihan anggrek. Tapi kalau yang di Magelang di arah ke Ngablak, saya pernah ke sana itu satu desa itu greenhouse-nya gede-gede banget itu. Petani itu anggreknya luar biasa, bagus-bagus sekali itu. Anggreknya gede-gede. Ya, mereka mengembangkan itu. Nah, ini anggrek ini untuk kayak gini susah nih, tapi ini di tempat kami Bu Zulfa Odinova itu sudah mengembangkan. Nah ini itu nggak ada cadangan makanannya nih, biji semua nih. Makanya kalau ini udah kering, tepak tadi itu. Jadi kalau Anda tertarik untuk menjadi petani pemulia anggrek, menghasilkan berbagai varian yang mahal-mahal dengan warna yang unik, itu bisa dengan itu. Dan ada perlu jaringan. Ini bijinya ya, hasil persiapan buah anggrek, di dalamnya banyak biji, ditunggu sampai kering. Ini udah kalau kering ini, dan ini bisa taruh di media. Ini udah ditaburkan di media, bijinya kayak gini, dari mulai kayak gini, biji ini anggrek, mulai tambah kemudian mulai tanam jadi anggrek. Nah, kultur anggrek nggak bisa dijual. Ini kita juga bisa beli kalau di Magelang, bisa yang kayak seperti ini kembangkan, macam-macam. Ini adalah kultur jaringan di rumah sebelah ya, Prof. Isunandar dari UMP. Dia punya perusahaan kultur jaringan atau bibit kelapa kopior yang dihasilkan dari kultur jaringan. Itu juga kultur jaringan yang tidak melalui proses explant, kemudian culles, kemudian sel dan sebagainya. Jadi dia intinya juga penyelamatan embrio. Jadi embrio jadi culles dari kelapa aslinya misalnya dari kelapa normal, dari 50 kelapa di atas itu mungkin ada satu yang kopior. Nah, semuanya tapi menghasilkan ada embrionya. Kopior itu adalah endosperm yang gagal berkembang. Tapi kalau embrionya tetap berkembang sempurna. Nah itu kalau ditanam itu juga mati karena endospermnya gagal berkembang, jadi kopior. Kita senang karena enak, gitu ya. Banyak orang yang senang. Kalau saya sih nggak begitu suka kopior, gitu. Tapi banyak orang yang suka mahal, jadi mahal kopior itu. Kalau saya lebih senang kelapa mudanya dari kelapa kopiornya, kelapa normal. Tapi itu jadi mahal ke kopiornya, gagal. Sesuatu yang gagal tumbuh malah enak dan harganya mahal karena kopior. Nah itu kalau embrionya kelapa namanya apa? Kentos gitu ya, kalau bahasa Jawanya itu kentos. Itu kalau jadi itu diambil pas stadium yang tepat, taruh di untuk jaringan. Itu nanti jadi kelapa. Jadi sebenarnya kelapa kopior, bibit kelapa kopior kalau ditanamkan. Karena itu dikembangkan dengan vegetatif. Ya. Dan itu jadi satu kelapa akan menghasilkan satu buah kelapa, embrionya akan menghasilkan satu tanaman kelapa yang hasil jaringan, bukan melalui proses pembentukan culles, embryogenik atau organogenesis, tidak melalui proses itu. Ini adalah contoh tadi artificial seed atau biji buatan. Ya, prinsipnya juga sama. Bahwa kalau ini di tanaman itu ada embrio, itu selalu ditemani dengan endosperm, kecuali pada tanaman anggrek tadi, hanya embrio saja. Tapi pada setiap tanaman yang berkembang menggunakan proses reproduktif, mesti menghasilkan biji. Ya, kecuali memang tanaman itu tidak menggunakan
fase reproduktif tapi fase vegetatif. Nah, intinya ada cadangan makanan atau tidak, intinya adalah harus ada endosperm, ada embrionya. Nah, kita tadi saya sampaikan juga dan kita tahu kultur jaringan juga bisa berkembang melalui proses embriogenesis. Sehingga embrio itu sebenarnya kalau di kultur itu begitu eksplan, kemudian ditaruh di media, kemudian menjadi kalus. Kalus itu dikultur lagi lama-lama pembentukan embrio, ya embrio hati, kemudian berkembang globular, torpedo, globular, kemudian membentuk hati, kemudian torpedo, kemudian mature embrio. Nah, kalau di kultur jaringan dia langsung jadi tanaman. Nah, kalau sebelum jadi tanaman itu kita ambil embrionya. Nah, embrionya bisa kita simpan, bisa dikeringkan jadi biji kering, tapi tidak ada endospermnya. Kalau kacang tanah dikeringkan kan ada kacang tanah walaupun kering sekali kan nanti kalau ditanam bisa ya kedelai gitu, padi juga gitu, jagung gitu. Kan embrionya kering gitu, ke endospermnya juga gitu, tapi ditanam bisa. Nah, jadi teknologi ini dipakai juga. Oh, kalau gitu saya bisa kalau embriogenesis bisa kalau dikeringkan sampai level tertentu bisa menjadi biji, tapi biji vegetatif. Biji yang diperoleh bukan melalui penyatuan sel kelamin jantan sama sel kelamin betina, tapi embrio yang diperoleh melalui proses vegetatif. Kalau itu embrionya bisa dikeringkan, maka menjadi biji kayak seperti biji anggrek, biji tanpa endosperm. Seperti anggrek, yang kalau itu ditanam bisa. Kan? Cuma nanamnya otomatis harus seperti anggrek di kultur jaringan. Atau bisa ditanam dengan teknologinya menjadi coating. Pakai coating, pakai alginat, ya, sehingga juga biji. Ini coating, masukkan, embrionya masukkan, maka bisa disimpan lama. Menjadi artificial seed. Tapi embrionya embrio yang sama. Ya, ke kultur jaringan, ya, sama kultur embrio, kemudian yang ini kayak gini. Masih ada slide yang ke satunya lagi. Silakan barangkali ada yang baik yang offline maupun online, barangkali ada yang ingin ditanyakan sampai sekarang. Silakan yang Ramadan, Adi, yang lain atau yang hadir online, Gayu. Aulia silakan atau saya bilang. Sediakan air ini. Silakan kalau ada yang mau tanya. Yang di ini dengarkan ya, yang online dengarkan ya, coba ke suaranya walaupun tidak nanya. Halo? Dengar, Prof. Oh, dengar ya. Oke, terima kasih responnya. Yep. Sebentar, ini kok jamnya 7.55 sampai 8.45? Hah? Enggak ya, salah ya? Oh, kan harus sampai 9.40 ya? Ya makanya, jadi kan ini dari jam 7.55 sampai 8.45 kaget saya. Oke ya, silakan Mas. Ada, jadi nanti kalau kita ada saya nggak hafal ada medianya, tapi saya punya ada medianya ini. Ada yang pas kan untuk anggrek gitu ada. Ada. Kita pengen kayak petani kayak gitu kan kok budget mungkin kayak gitu. Nah itu saya cek ya.
ke materi saya, ke ada kok saya anukan, saya hafal banget. Yang pas sekali untuk yang udah disiapkan dan banyak dipakai untuk kultur jaringan anggrek ya ada. Kalau mana sekarang saya lupa karena bukan materi yang dikenalkan. Ada harus mana saya untuk PDF kok itu saya bukan PowerPoint gitu saya. Taruh mana saya? Taruh mana sih? Artificial sheet bukan. PDF, saya ingat PDF. Bukan. Ada di antara ini kurang sebelah mana ya? Nanti saya carikan ya, tapi ada sudah saya simpan yang itu. Ada. Yang pasnya saya lupa namanya apa gitu, karena saya tidak pernah melakukan jaringan. Tapi ada sudah saya anukan PDF itu artikel gitu, cuma di mana saya simpan. Oke, insya Allah nanti saya carikan. Oke, ada yang lain? Tambahkan. Yang online tidak akan tanya, saya share, kalau enggak saya lanjutkan sedikit ya ke materinya. Yang saya share review yang ini. Share ke mengulang, tapi saya harapkan semakin menjelaskan ke isu. Kalau kita bicara green biotechnology, ada beberapa teknologi yang masuk ke dalam green biotechnology. Di antaranya adalah kultur jadi ke rekayasa genetika termasuk ke green teknologi, kemudian juga pemulihan konvensional juga masuk green bioteknologi, dan juga kultur jaringan tanaman itu masuk dalam kelompok teknologi hijau atau teknologi ramah lingkungan. Ngulang aja ini yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa plant tissue culture is an aseptic culture of plant protoplasm cell tissue or organ under condition which lead to cell multiplication or regeneration of organ or whole plant. Jadi could be hanya sekedar berhenti di organ saja, sel saja, tapi mungkin juga lanjut sampai multiplikasi sel, kemudian regenerasi tanaman. Dasarnya adalah totipotensi atau complete genetic blueprint, bahwa every single cell tentu saja mempunyai blueprint yang sama, dan dari aspek genetik itu sama persis, dimanapun selnya, asal sel dari spesies yang sama, sel di daun kalau itu tanaman, sel di batang, sel di akar, sel di bunga dan bagian tanaman yang lain pun
secara dari komposisi genetiknya sama persis sebagai suatu genetik blueprint atau cetak biru genetik dari suatu spesies. Sel kaitannya dengan prototipensi, di samping dia merupakan cetak biru dari karakteristik genetik, tapi dia juga sel menghasil bisa melakukan diferensiasi, membentuk jaringan, membentuk organ dan sebagainya. Tapi juga kalau sudah bisa di organ, bisa dikembalikan lagi menjadi sel. Nah, prinsip ini yang kemudian dikembangkan atau menjadi dasar teknologi kultur in vitro atau teknologi kultur jaringan tanaman. Therefore, tissue can be regenerated from explant. Jadi karena bisa di-redifferentiate, kalau dari sel satu berkembang menjadi dua menjadi empat menjadi 8, 16, 32, and so on. Tapi dan kemudian mengalami membentuk jaringan diferensiasi menjadi organ. Sebaliknya juga kalau sudah jadi organ bisa dikembalikan lagi untuk menjadi jaringan kembali lagi menjadi sel. Sehingga tissue culture mesti harus bisa diregenerasi, regenerated from organ. Apakah itu organnya cotyledon, hypocotyl, leaf, ovary, protoplas, petiole, leaves, atau bagian yang lain. Pada zaman dulu tentu saja masih menggunakan tanaman model, karena termasuk tanaman utamanya tanaman tembakau atau solanacea atau wortel. Yang sering dipakai itu dua tanaman kultur jaringan untuk model tanaman kultur jaringan pengembangan kultur wortel atau kalau enggak tembakau. Ini regeneration terjadi pada sel-sel level mikroskopik. Ya, ini yang saya sampaikan bahwa tissue culture bisa berkembang melalui organogenesis or otherwise embryogenesis. Organogenesis is the process of initiation and development of structure that shows a natural organ form or function. Kalau embryogenesis, the process of initiation and development of embryo or embryo-like structure from somatic cell atau somatic embryogenesis. Dua perkembangan utama kalau kita menggunakan explant. Harapannya kalau kemudian callus maka ini. Tapi tadi ada sampaikan bahwa kalau kultur jaringan kelapa kopior, kalau jaringan pisang, kultur jaringan kentang itu tidak melalui ini, tapi melalui itu hanya penyelamatan mata tunas. Termasuk juga pada embrio itu bukan embryogenesis, bukan organogenesis, tapi embrio dibantu untuk kemudian mendevelop dirinya menjadi tanaman. Both for tissue culture produce clone if which all product have the same genotype unless affected by mutation or during culture-nya. Kalau yang ini adalah mass production, kalau yang ini tadi somaconal variation. What for? A more recent advance is the use of plant and animal tissue culture along with genetic modification in genetic engineering. Kultur jaringan to facilitate genetic engineering, the production of genetic engineered plant. Ini hanya sejarah, dia akan selewati aja. But the first common use of ini sejarah juga tentang bagaimana perkembangan kultur jaringan tanaman. Ini the basic need, apa yang harus kita butuhkan kalau kita ingin mengembangkan kultur jaringan. Tissue culture has several critical requirements. First, appropriate tissue. Explant yang penggunaan bahan explant yang tepat. Some tissue culture better than others. Jadi ini juga sangat-sangat terkait dengan tanamannya. Tidak bisa semua spesies pakai daun, tidak, atau pakai batang atau pakai akar. Jadi setiap spesies harus kita kenali. The best explant untuk setiap spesies itu berbeda-beda. Kemudian juga bahwa setiap spesies atau kultur jaringan itu membutuhkan growth medium, typical medium yang berbeda-beda.
ada media MS, media Gumboard, medium wide, dan media-media lain yang modifikasi MS, modifikasi Gumboard, media wide dan sebagainya. Dan tadi Mas Ramadan tanya juga ke media khusus untuk kultur jaringan anggrek ada, tapi saya nggak hafal, nanti kan saya carikan. Suitable growth medium containing energy source, ya kan kita jadi prinsipnya media itu apa sih? Satu tentu sumber energi. Karena tanaman eksplan itu tidak punya sumber energi, kecuali kalau pada tanaman dia bisa melakukan fotosintesis, jadi setiap organ bisa berkembang. Jadi bisa menciptakan energi sendiri melalui proses fotosintesis, followed by glycolysis, followed by Krebs cycle, dan seterusnya. Ya, tapi kalau kultur jaringan tanaman nggak ada sumber energinya, maka harus diganti pakai synthetic energy sources, yaitu gula atau sukrosa. Dan juga kebutuhan senyawa-senyawa anorganik, termasuk zat pengatur tubuh yang untuk memungkinkan eksplan tumbuh. Bisa solid, bisa semi solid. Kemudian syarat yang juga sangat penting adalah 3 syarat, dari appropriate tissue ke appropriate atau suitable growth media, kemudian aseptic atau sterile condition. As a microorganism grows much quickly than plant and animal tissue and can overrun culture. Jadi kita juga ingat bahwa sel-sel di dalam tanaman bisa membelah, bisa berkembang karena di dalam tanaman kondisinya aseptik. Sel di tengah itu, sel di dalam tanaman kan aseptik, dia terlindung kulit luar, kulit, sel di dalam itu aseptik sekali. Sehingga makanya sel bisa, kambium juga tumbuh pada kondisi aseptik. Sel-sel di dalam daun juga terisolir dari patogen dan pengaruh luar. Itu yang ditiru pada kultur jaringan. Jadi kalau kultur jaringan juga harus aseptik, seperti sel-sel di dalam tanaman. And then, so what is needed? Growth regulator. Ini tadi 1, 2, 3, 4-nya ada growth regulator. Seperti tanaman ada growth regulator. Di samping nutrisi, maka karena growth regulator itu menentukan arah pertumbuhannya. Yang utama biasanya auksin atau sitokinin atau derivat dari auksin atau derivat dari sitokinin, bermacam-macam. Frequent subculturing to ensure adequate nutrition to avoid the build-up of waste. Subculture juga merupakan bagian penting dari kultur jaringan tanaman karena media mesti habis. Mungkin juga tanaman mengeluarkan eksudat yang justru toksik bagi kultur itu sendiri, juga membutuhkan oksigen, CO2, dan komponen yang lain. Ini sepintas tentang proses kultur jaringan. Kalau melalui kalus, itu macam kalus. What is kalus? Kalus adalah tisu yang belum terdiferensiasi atau undifferentiated tissue. Tahapannya setelah punya eksplan adalah elimination of microbial contaminant dengan melakukan sterilisasi. Surface contamination, internal contamination itu harus dilakukan pembersihan. Kalau surface, principally dengan mencuci atau dengan deterjen atau mungkin juga dengan bleach, kapurate, NaOCl2, principally microbial saprophyte that are eliminated by surface disinfectant. For internal contaminant, principally pathogen are eliminated by thermotherapy kalau ada, gitu ya. And culture of plant free of organism by antibiotic. Biasanya kalau eksplan ini juga penting sekali gitu untuk menghindari internal contaminant, pakai eksplan yang cukup tebal. Jadi kalau misalnya ke batang tidak lewat kecil, daun juga tidak lewat muda gitu. Walaupun ke daun muda itu bagus sekali, tapi kalau lewat muda kalau di bleach ya sterilisasi rusak. Jadi tricky kadang-kadang.
Daun yang tua perkembangannya lambat, pakai daun yang muda kalau sedang sterilisasi, apalagi sterilisasinya nggak pede-pede nih. Udah dicuci pakai air biasa, cuci pakai sabun, cuci pakai bleach, cuci pakai alkohol, kemudian bilas lagi pakai air. Ya, eksplanya, karena eksplanya yang kecil kali dan tipis. Bukannya kemudian steril, memang steril, tapi over steril. Sampai jaringannya mati. Ditanam, ya memang dia tetap steril, tapi nggak tumbuh-tumbuh kan jaringannya mati steril. Jadi kadang-kadang tricky gitu untuk dalam prakteknya. Ini adalah bahan-bahan yang sering dipakai untuk desinfektan. Ada natrium hypochlorite atau pemutih, laundry bleach, ya, bisa juga kalsium hypochlorite, dan kemudian juga hidrogen peroksida pada alkohol, persentasenya berbagai persentase. Kemudian these disinfectants can be used in combination, and the effectiveness of this solution is enhanced by using off-batting agents such as detergent. Jadi di samping ini kasih juga deterjen, tapi hati-hati. Ya, kadang-kadang istilahnya ada over bleach. Itu malah jadi jaringannya rusak. Jaringan, dan ini kayak ini membutuhkan pengalaman karena setiap spesies dan setiap jaringan beda-beda karakteristiknya. Ada yang sensitif sekali, mudah rusak gitu ya. Harus dekat sekali sterilisasinya. Untuk jaringan-jaringan yang keras gitu mungkin nggak apa-apa kalau udah dicuci, dikasih sabun, dicuci dengan bleach, bleachnya juga presentasinya tinggi, habis itu di alkohol, coki sampai. Kemudian ada beberapa materi yang lain. Ini media kultur. Sebentar, ada yang tadi ditanyakan enggak ya? Masih ada beberapa slide, agak banyak ya, karena waktunya kan sampai ada sama beberapa introduction, passion, breeding dan sebagainya. Kita lanjutkan minggu depan karena sudah 9:45. Waktu saya sudah 9:45. Saya kira tidak dilanjutkan dengan diskusi ya, karena waktunya. Terima kasih ke hadirnya, baik yang hadir secara online maupun secara offline. Jangan lupa yang di L biru juga diklik daftar hadirnya gitu ya, to make sure bahwa itu penting juga. Demikian, terima kasih perhatiannya. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya buat Kak Ayu, Aulia, Kak Ayu, dan Salsal. Terima kasih.